All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like like this. Moving to the sound, moving to the sound. Hai, jumpa lagi sama kita, aku Dokter Ulung dan Aku Dokter Velia di Sehat Lewat Berita. Nah, apa? Nanya bareng lagi. Kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang ibu milenial atau momi milenial ya, orang tua milenial ya, Dokter Ulung. Karena sekarang setiap aku lihat Instastory itu ibu-ibu, bapak-bapak itu kayaknya lagi di tahap lihat pertumbuhan anaknya atau baru punya anak. Pokoknya kayak punya cerita-cerita, lagi sharing session terus lah tentang gimana caranya jadi orang tua terutama di era milenial sekarang. Karena kayak kalau kuliah tuh kayak very challenging banget gitu. betul. Jadi kalau kenapa kita angkat topik ini, teman sehat, itu tuh karena gimana ya dok ya? Karena fenomena kita tuh sekarang tidak lagi cuman berkutat di makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, main, makan, tidur, kerja, main. Ternyata, That's me. betul. Tapi ternyata kan kita bukan anak yang milenial banget ya. Dok, Iya, misalnya kita ya. tuh perantara lah, perbatasan Nah, milenial dan baby boomer. Nah, di mana di sini itu ternyata fenomena-fenomena kaum milenial ini itu banyak sekali yang boomingnya cepat, hilangnya juga cepat. Dan ternyata kalau teman-teman kita yang sudah pada punya anak, sudah pada menikah itu biasanya katanya hidupnya itu sangat dipengaruhi sama yang namanya sosial media. Betul Gitu, sekali. Nah, sekarang aku mau tanya nih, sebagai dokter, sebagai seorang newlywed juga, sebagai seorang yang nanti akan jadi ibu gitu ya, jadi akan jadi orang tua nih ya, Dokter Velia. Ini menurut Dokter Velia itu gimana sih sekarang pandangan Dokter Velia tentang kaum-kaum milenial yang sekarang sudah menjadi orang tua gitu misalnya? Kalau aku lihat sih itu merupakan suatu tanggung jawab yang besar ya untuk menjadi orang tua itu di zaman sekarang itu benar-benar perlu persiapan yang besar. Selain mental juga finansial. Finansial itu terutama penting sih menurut aku. Karena kalau mentalnya jatuh kita bisa menghibur diri dengan kegiatan-kegiatan lain. Nggak, bener banget sih teman-teman. Sekarang itu nggak mudah ya. Yang namanya jadi orang tua itu kalian nggak bakal bisa berhenti. Itu adalah suatu pekerjaan seumur hidup. Lu nggak bisa stop jadi orang tua. Bahkan saat lu tidur. Iyalah, pasti. Iya. Pasti benar. Tidur tuh bangun tidur kepikiran anak pasti. Nggak bisa berhenti jadi orang tua. Lu nggak mungkin gue mau istirahat sehari. Tidak, nggak bisa. Pasti kepikiran sama yang namanya anak. Jadi tuh jadi orang tua itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia, yang hebat, yang membutuhkan persiapan mental and finansial, spiritual, juga dukungan dari orang sekitar. Ya, nggak cuman sendiri doang. Jadi untuk membesarkan suatu anak itu perlu suatu lingkungan yang untuk mensupport gitu. Perlu tiang-tiang pancang ya dok. Tiang-tiang pancang. Biar nggak roboh. Gitu. Iya, jadi benar-benar suatu tanggung jawab yang besar ya, karena kita di sini membesarkan suatu masa depan menurut aku. Aku ngomongnya jadi agak berat ya dok. Cuman ini memang kan lagi sharing. Tapi emang ini punya anak itu adalah suatu pekerjaan yang sulit juga kelihatan sih. Ya dok dari muka aku gitu kayak pusing gitu. Jadi kita tidur pasti kepikiran nanti anaknya udah pulang atau enggak. Udah pulang di mana, makan, di sekolah dibully enggak. Sometimes ada ketakutan. Aku juga sih walaupun sebelum. Iya, aku tuh punya ketakutan. Kita tuh punya ketakutan seperti itu. Betul. Walaupun ya balik lagi ya teman-teman ya, di mana kan kita tidak bisa menyamakan zaman kita yang waktu masih kecil dengan orang tua kita yang zaman dulu dengan kita misalnya sudah punya anak di zaman yang sekarang. Iya, gitu. karena sekarang perbedaannya akses informasi itu di mana-mana gitu. Kriminal juga banyak, terus cenderung juga pencapaian orang, si anak ini harus apa, penyakit juga aneh-aneh. Betul. Nah, tapi teman-teman sekarang pernah menyadari nggak, misalnya gini, gua yang dulunya itu punya orang tua yang tidak milenial, yang kita masih makannya gitu-gitu aja, nggak bisa pakai GoFood, nggak ada tuh yang makanan-makanan. Kalau zaman sekarang kan kayak saripati wortel, saripati ati ampela harus yang higienis ya, atau pakai
pakai ini nggak Organik. kantong asinya harus yang merek apa gitu kan, kayak lebih nggak rumit gitu ya. Ternyata kita jadi besarnya ya seperti ini, alhamdulillah gitu ya, nggak macam-macam. Menjadi orang tua itu suatu pekerjaan yang hebat. Karena aku merasa masih egois sama diri sendiri ya. Jadi kayak aku tuh kayak belum bisa mikir ya kamu tuh harus siap Nah, tapi ini Iya. juga ya, tapi ini jadi melanjutkan juga Dokter Vela, di mana di Indonesia ini kalau sering dengar-dengar berita ya dari sosmed-sosmed itu banyak banget yang katanya menghindari zina, ya nikahin muda. Ada kan tuh di daerah-daerah nikah umur 13 tahun, nikah umur 14 tahun, nggak tahu nanti anaknya mungkin makan dedek kali. Dokter Vela saya juga nggak ngerti. Aduh, sekarang itu ya justru untuk menikah itu perlu bener-bener persiapan mental banget. Ya, nggak boleh dipaksa juga. nggak boleh dipaksa. Ya, yang udah siap aja tuh pasti banyak rintangannya, banyak masalahnya. Apalagi yang nikah muda gitu, yang nggak ada persiapan apa-apa. Emosi juga belum stabil, pengalaman juga belum stabil, masih egois. Ingat ya, untuk membesarkan seorang anak itu, kalau misalnya pasangannya masih lengkap, ya dua-duanya tuh harus dalam kondisi emosi yang stabil. Betul. Ya, mending dia kalau bisa pisah, dia nggak lihat orang tuanya berantem. Iya. Jadi kayak lihat kondisi ibunya yang baik, ayahnya yang baik, tapi berpisah. Daripada misalnya, aku bukan berarti ya lebih baik pisah, maksudnya Jangan juga. daripada lihat orang tuanya tuh jadi berantem Tiap hari. tiap jadi hari, trauma. itu trauma, itu mempengaruhi psikis anaknya di masa depan. Ya. Dan terbukti loh sekarang banyak banget milenial yang sekarang tuh depresi. Iya, karena hal-hal tersebut. Dan ingat juga teman-teman ya, nggak semua yang teman-teman lihat di sosial media di luar sana itu sebagaimana mestinya, oh kayak gini kehidupannya dia, ternyata membesarkan anaknya harus seperti ini, dijemputnya harus dengan Alfard, tempat makannya harus 1 juta lebih, terus nanti kayak misalnya harus pakai makanan-makanan sehat, terus anaknya dari SD udah lesnya tuh panahan, anggar, dan lain-lain. Angger dokter. Kita dulu hanya dengan seruling dan pianika ya, Recorder Dok, ya. dan pianika. Iya, maksudnya teman-teman juga di luar sana juga bukan harus ngikutin ya, nggak harus jadi ngikutin, tapi sesuaikanlah dengan kebutuhan dari Yes. si anak Ya. dan memang stylenya seperti apa. Dan memang sih sebenarnya untuk kita itu, kalau aku pribadi, wajib anak itu punya kelebihan di luar bidang akademis. Banyak kalau misalnya orang yang pekerjaannya tuh kayak akademis ya dok ya. Akademis. Ya kan, jadi terhenti kayak misalnya di perusahaan, Ya, layoff banyak. Tapi justru yang, tapi kan untuk sebagian kayak apa? Yang Bekerja di bidang IT itu Ya. tetap kepake. Terus Dan- kalau misalnya dia punya keahlian, kalau misalnya pandemi kan kita nggak boleh masuk, tapi kalau misalnya keahliannya dia bisa menggambar, dia bisa jual artnya, atau misalnya kayak bikin sesuatu video, misalnya bikin musik industri kreatif yang kreatif. Jadi kayak aku tuh pengen kalau anak aku itu punya keahlian yang lain selain di bidang akademis. Betul. Jadi left and right brain-nya itu ada. Betul. Gitu. Jadi kemampuan otak kiri dan kanan yang harus diasah. Jadi sebenarnya teman-teman saya di luar sana nih, atau ibu-ibu milenial, bunda-bunda milenial di luar sana, atau ayah-ayah di luar sana, misalnya sekarang karena menurut saya sudah milenial, zaman tuh sudah berkembang banget ya dok. Ya, saingan tuh Terlalu banyak, Banyak. saingannya pasti banyak. Terus ternyata kita nggak hanya cari uang. Kalau zaman dulu kan cita-cita kita ditanya paling pemadam kebakaran, polisi, TNI, jadi presiden atau Jadi pilot. dokter juga. Atau jadi dokter. Ternyata sekarang banyak nih teman-teman di luar sana kayak silahkanlah bebaskan anak-anak kita nih nanti untuk memilih cita-citanya sendiri, tapi selama masih di jalur yang tepat dan Iya. benar, kita harus tetap mengarahkan ke arah yang baik dan benar. Iya. Cari cuannya itu juga harus yang halalan, yang toiban. halal toiban, yang right on track. Betul. Sometimes kan di luar sana kalau misalnya teman-teman lihat kayak, kok kamu jadi selebgram, atau kok kamu jadi gamer sih, nanti nggak ada Aku masa gamer. depannya. Ya dokter Vela juga gamer sih. Tapi buktinya gamers uangnya ternyata- banyak banget iya, loh. Wow. lebih banyak dibanding kita yang dokter ya. Iya, kan? dan aku juga belajar bahasa Inggris dari game. Dokter Nah, Ulung juga kan. Setuju. Jadi teman-teman di luar sana nih, aku kalau boleh cerita ya sedikit ya. Zaman kita itu waktu SD ya, aku SD mungkin ya, dokter Vela belum lahir kali ya. Aku SD Udah. Udah ya. Kesannya tua banget. Tua banget. Zaman-zaman SD itu dulu aku itu tidak boleh main zamannya PlayStation 1. Aha. Nah, itu aku baru dibeliin itu di SMP. Baru naik SMP lah, aku baru dapat PS1 ya, Dok ya. Dimana semua teman-teman yang cowok kan gamer nih ya. Mainnya biasanya Winning Eleven. Kalau Iya, aku- WE. Main bola. FIFA. FIFA. Aku ngeliatnya cuma gini doang nih.
kok ini apa menariknya ya? Orangnya sama 11 sama 11, terus tinggal 1, 0, 2, 5, 7, 10. Itu terus yang dorong repetitif, Dok. Jadi aku kayak ngerasa ini bukan game yang tepat buat aku. Akhirnya aku dan kakak aku nih, abang aku nih, kita cuma beda setahun, kakakku juga suka main bola. Tapi kan aku bilang, saya tuh gak suka main bola, maunya yang lain, gamenya ada nggak yang lain. Akhirnya aku diarahkan ke game petualangan. Yes. Dimana zaman dulu kan SD ke SMP kan kita masih gak terlalu Crash bilingual Bandicoot. ya kan. Iya, petualangan seperti Crash Bandicoot. Crash Malah yang lebih serem lagi Dok, kayak Silent Hill, kayak Resident Evil. Jadi Dimana- lebih mikir. Berbeda. Itu akhirnya aku menyadari bahwa ketika kakak aku yang pegang, aku penakut juga. Jadi kita main subuh-subuh, kakak aku yang pegang kendali, control gitu ya. Aku di sampingnya buka kamus, tahu nggak kamus buku bahasa Inggris yang warna-warni. Tuh teman-teman Jadi ya kalau main aku bilang game. pas aku gini, ini jadi kakakku cuma bilang gini, ini artinya apa? Bentar mas. Ini, oh kita harus belok ke kanan. Nanti kamu cari ini, kamu cari ini, kamu cari ini. Sampai di usia aku kelas 6 SD itu aku tahu items itu means barang. Items not hitam, not black. Items means things. Jadi pas mama aku tanya, adek, aku di kelas 6 SD itu aku bisa jawab, ya itu several things aja sih ma, several apa namanya item aja sih ma. Hah, gelap? Apa item dek? Apa sih kamu ngomong item? Items mah, items means barang or things. Aku bisa ngomong kayak gitu loh Dokter Velia. Jadi ya balik lagi ya, games itu ada yang positif, Ada yang negatif. Bahkan temen aku, dia orang Manhattan, dia kemarin cerita sama aku, anaknya baru 4 tahun udah bisa belajar baca gara-gara game. Nah, tuh. Main Roblox. Nah, Roblox, tapi teman-teman juga harus tahu Iya, itu harus juga dikontrol. harus dikontrol. Karena jujur zaman aku dulu, zaman kekerasan mama aku dan papa aku ini zaman dulu lah pokoknya, kita hanya boleh main game itu di Sabtu Minggu. Iya. Jadi itu kita disimpan di lemari, kuncinya disimpan. Jadi begitu Sabtu kita sudah selesai PR kita baru main. Bukan di sini kita itu mau memojokkan ibu-ibu muda di luar sana. Hebat ibu-ibu muda Sebenarnya itu udah hebat, keren Sudah banget. bisa mengambil tanggung jawab sebesar itu. Tetapi ingat tanggung jawab yang besar ini akan menghasilkan sesuatu juga yang Yes. besar nanti. Apa yang kita didik anak jadi sekarang itu akan cerminan kita di sana nanti. Makanya gajah itu hamilnya lama loh, mau setahun. Kenapa? Karena menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang majestic. Itu juga dengan manusia. Gak ada yang Hamilnya. instan ya. Nggak ada yang instan. Nah, terus juga di sana teman-teman juga jangan lupa apa yang dilihat di sosmed. Misalnya nih, pas dilihat sosmed kayak anaknya bisa balet, anaknya juara renang, anak gue kok gini-gini aja, ingusan, cuman makan coki-coki, ngegelepar-ngelepar, dipaksain lah anaknya nih, ikut les karate, ikut ini, anaknya nggak mau. Iya, jadi memang benar-benar harus dilihat ya. Peminatan. Anak yang diikutin les banyak-banyak itu boleh. Kadang biar bundanya juga nggak pusing. Jadi untuk rilis energi. Iya. Biar anaknya nggak ngerusuh di rumah, nggak ngeberantakin. Jadi memang mungkin energinya itu bisa dilepas diikutkan kegiatan di luar. Ekstrakurikuler. Tapi dilihat juga apakah anak Anda setelah pulang dari tempat les itu senang, Happy or not. happy. Kalau dia happy or not, ya go on, bisa kelihatan gitu. Kalau Maksudnya dia tiba-tiba pulang dibully mulu, ya, kan ya maksudnya diikutin kegiatannya juga yang bagus. Kayak misalnya nih sekarang les berkuda. Kuda it's a gentle animal ya. Jadi anak Anda itu kalau misalnya mau naik kuda, dia harus kalem, dia harus tenang. Jadi itu juga bagus buat nata emosi dia. Maksudnya kalau misalnya kamu mau mengikuti anak kamu suatu kegiatan, cari juga filosofinya bermanfaat nggak buat bukan fisik gaya-gayaan dia, ya. Bukan beli boots, beli Iya. ini harus apa dulu pakai Iya. pecut buat difoto. Buat secara fisik dan mentalnya Ya. itu bermanfaat nggak buat kepribadian dia ke depannya gitu. Nah sekarang Dokter Velia punya nggak nih masukan-masukan dari Dokter Velia untuk teman-teman di luar sana atau ibu-ibu muda di luar sana, kaum milenial di luar sana, kalau mau mendidik anaknya tuh gimana gitu? Ada nggak masukan? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk mendidik anak itu ya harus dengan emosi yang stabil. Ya. Ya boleh juga marah, tapi yang benar marahnya, yang mendidik. Ya. Makanya susah ya dok, apalagi untuk pasangan. Jadi ya untuk pasangan ya harus kompak bekerja sama. Karena memang Sometimes gitu dok, yang satunya keras, misalnya Iya. istrinya suka kayak, tapi Iya. kayak, nanti lari ke bapaknya kayak, udah nggak apa-apa. Jadi kayak mereka jadi nggak balance tuh, teamwork dari mommy sama dedinya tuh kurang. dokter aku boleh nggak nanya personal things? Oh iya boleh. Jadi pola asuh orang tua itu dan didikan orang tua itu berpengaruh loh sama sifat kita pada saat dewasa. Ya, nah, itu aku agree. Ya, dokter Ulung gimana? Mama papa siapa yang lebih mengambil kendali?
Yang lebih mengambil kendali kalau di rumah itu lebih ke papa pastinya dong. Papa. Karena kan kita patrilineal ya, biasanya mostly gitu kan. Jadi ya papa itu keras, otomatis aku akan mengambil perlindungan tuh ke mama. Gitu, mencari kayak bala bantuannya tuh kayak, "Mah, nanti ya." Jadi kayak mamaku tuh mungkin lebih soft, lebih menenangkan. Kalau papa tuh lebih kayak nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, makanya dokter Ulung itu ke teman-temannya care banget. Nah, ya Ya kan, ya kan? Karena kayak dokter Ulung tuh kayak you arrange thing gitu loh. Jadi kayak mengambil sosok. Iya. Jadi galau. Jadi keinget lagi. Jadi galau ya. Maksudnya Tapi emang kalau reminiscing itu tuh emang iya sih. Jadi hati-hati loh teman-teman. Betul. Karena pola asuh orang tua itu berpengaruh sama sifat anak kamu nanti, sifat kita. Kayak misalnya aku anak pertama nih, aku kayak ya sebenarnya aku lebih sering ngebahas ini ya. Jadi apa-apa tuh aku memang dibiarin sendiri. Jadi nah makanya kalau ada masalah atau something happen, aku selalu ngilang dari teman-teman aku. Iya. Kayak Mencari dulu nih, sendiri. jalan keluar sendiri dulu, mikir dulu, bikin skenario dulu sendiri. Kadang tuh dikiranya happy sendiri, padahal lagi mumet sendiri. Nah itu berpengaruh sebenarnya. Ya, gitu. Itu aku setuju banget tuh. Karena dimana kan keluarga ini kan tidak mungkin ada seorang anak atau jawab deh ke diri masing-masing teman-teman di luar sana yang pada nonton nih, jawab deh. Aku lebih mengambil sifat ibuku atau ayahku. Itu nggak perlu diutarakan kayak ya aku kayaknya keduanya deh. Kalau keduanya itu it's a bullshit. Karena kita pasti akan ada satu dominannya tuh lebih ke ngambil ke sifat mama atau ke sifat papa gitu. Karena memang secara genetik sifat itu diturunkan. Jadi kalau misalnya mental yang stabil itu memang diturunkan dari misalnya ayah, kepintaran itu dari ibunya. Itu memang beneran terpengaruh. Ada. Pokoknya memang lingkungan dan pola asuh orang tua itu memang berpengaruh banget sama sifat kita. Tetapi ya balik lagi pesan Dr. Velia adalah tidak semua yang dari sosmed itu sebenarnya harus bisa kita serap, harus bisa kita terima telan bulat-bulat. Ada juga yang kita pilih-pilih. Karena kan beda ya Kak. Kita aja nih yang satu keluarga tinggal di rumah yang sama aja kebutuhannya sifatnya beda-beda. Kita nggak bisa mengaplikasikan kehidupan kakak kita ke kita. Apalagi kamu mau mengaplikasikan hidup kamu ke orang sana. Ke teman kamu, secara finance aja udah beda, budaya udah beda, genetik aja udah beda, makanan aja udah beda. Jadi kayak ya apa yang baik buat kamu bukan berarti baik juga buat orang lain dan sebaliknya. Jadi memang yang membesarkan anak itu kompleks ya. Sangat main The Sims aja yang kita atur di komputer aja tuh traitsnya aja tuh susah lebih gitu. Kita pusing. Apa lebih kemana? Iya. Itu kan kita membentuk suatu orang ya. Itu aja pusing, apalagi manusia. Betul sekali. Jadi teman-teman juga di luar sana balik lagi nih, kalau misalnya ngelihat nih kayak aduh teman gue tapi kayaknya udah kaya deh Dokter Ulung, jadi kayaknya dia nggak peduli tentang anaknya gitu, jadi kayak anaknya dibiarinnya keleleran, itu yang kelihatan di sosmed. Iya. Belum tentu yang kayak kesannya tidak sama anaknya nggak deket ternyata deket. Atau sekarang yang lagi zaman kan nih ya teman-teman ya, antar anak dulu pagi-pagi, bubun-bubun, macan cantik lagi nganter anaknya happy dadah. Yang namanya kan sekarang kayak Azalea, Azazel, Brian. Azazel nama bayi Inggris dong. Kalau kita kan kayak dulu Budi, Ani, Putri, Ulung gitu kan ya. Tapi kayak kesannya tuh kayak menuntun anak sampai sekolah, sampai kelas tidak dadahin, nggak taunya belangsak juga Dokter Velia, nggak diurus juga anaknya ingusan ya kan, kita nggak ada yang tahu gitu loh teman-teman. Iya, jadi memang ya jangan membandingkan lah apa yang terlihat di sosmed. Temen aku nggak pernah nganter anaknya misalnya ke sekolah, tapi saat dia bersama aku 1 jam sekali dia mention anaknya. Nah, ngeliatin anaknya, nggak perlu disebut ya siapa. Walaupun misalnya dia nggak terlihat, tapi dia mention, dia selalu bercerita tentang anaknya, lihat sesuatu. Ingat anaknya. Jangan kan itu dok, dimonitor kali dari handphone juga. Dimonitor juga sebenarnya ya itu kan karena dia punya fasilitas, bukan berarti dia. Jadi gini, orang wanita misalnya yang bekerja, ya dia kan berarti making more money ya. Jadi cara kasih perhatiannya juga beda. Betul. Gitu. Mungkin gue nggak ngurus anak, tapi gue kasih nenek gue. Ya, mbak gue yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, lulusan mana ya ini itu. Dokter Velia, sometimes ini nih. Kadang-kadang kita self proclaim nih.
Atau misalnya amit-amit ya, misalnya ada mertua bilang, mama dulu nggak didik anak nggak gini nih. Ya emang zaman mama beda. Zaman mama bahasa Inggrisnya masih belang bontang kan anaknya, kayak saya nih misalnya. Tapi zaman sekarang anak dia kasih bahasa Inggris udah bisa gitu loh. Jadi kita sebenarnya tidak boleh membanding-bandingkan kayak dia kan nggak peduli sama anaknya, tapi kan dia bisa ngasih fasilitas yang lain. Kayak gitu. Kalau kita misalnya peduli, tapi ya segitu aja hidupnya gitu. Jadi memang kita nggak bisa membanding-bandingkan lah ya. Dan jangan lupa juga, ini buat bunda-bunda di luar sana, ingat cita-cita anak itu tidak hanya sebatas 1, 2, 3, 4. Sekarang tuh udah banyak banget ya yang bisa menghantarkan mereka menuju kesuksesan dan kekayaan itu. Iya, yang Jadi penting kaya raya. harus jadi dokter kayak kita gitu, atau harus jadi presiden, atau harus jadi apa. Banyak deh sekarang jalan menuju Roma ya, dokter Velia ya. Sekali. Tinggal lihat aja nih anaknya nih mau ke arah mana gitu. Sometimes kan kalau dulu kan orang kayak, kok kamu cita-citanya gitu doang, nanti kaya nggak? Ini nggak, ternyata dia lebih kaya sekarang. Iya, banyak sekarang kalau mau sukses caranya banyak, tapi ingat ya, kesuksesan itu tidak diraih dengan cara yang instan. Betul, dan harus ada ridho dari kedua orang tua. Zaman aku dulu ya dok ya, kalau misalnya aku tuh dulu ini dok, sebelum jadi dokter nih, dari dokter memang pilihan hidup aku. Ya dok, jujur nih. Aduh, ini. Karena aku tuh dulu nggak suka banget, demi Allah nih kalau aku boleh cerita ya teman-teman ya, aku tuh dulu tidak suka banget pelajaran fisika, MTK, ngitung-ngitung ya. Hitung-hitung tuh paling nggak suka. Oke, aku hanya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, kimia masih oke lah, biologi gitu ya. Akhirnya aku bilang nih, apa aku jadi dokter aja ya? Tapi pilihannya kan harus ada 2 nih. Apa? Akhirnya aku mengutarakan lah ke mama aku, mama kayaknya aku mau jadi dokter atau nggak jadi koki. Mama aku langsung mendidih. Kayaknya di rambutnya ada api deh, zaman dulu aku ingat kayaknya ada api deh. Gitu ya. Kamu mau jadi apa kalau jadi koki? Padahal sekarang Master Chef Iya, kaya ya dok. Chef Juna, aku ngeliatnya kayak ya Allah. Tapi ya nggak apa-apa juga, aku juga bersyukur. Makasih mah kalau mama nonton, nggak ada maksud mama. Aku makasih banget udah dibiayain jadi dokter, karena jadi dokter juga ternyata biayanya sama dengan jadi chef zaman dulu dong. Iya. Jadi Iya. akhirnya Sekarang aku nyemplung ke kedokteran ini yang ternyata ada ngitung-ngitung juga kan dokter Velia. ngitung dosis, ngitung tetesan infus itu dihitung loh temen-temen. Gitu. Jadi ya udah disyukuri ya alhamdulillah lah sekarang sebenarnya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu ya Segitu dokter dulu, Velia. karena sebenarnya nanti mungkin kita lanjut ke segmen yang lain lagi, ngebahas tentang parenting. Iya, dan judul-judul juga yang lebih seru tentunya. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, aku dan Dokter Ulung mohon maaf kalau misalnya banyak kata-kata yang menyinggung. Kita juga sebenarnya masih belajar, justru sebenarnya yang lebih tahu itu memang momi-momi dan papi-papi di sana. Iya, betul. Jadi kita hanya sekedar sharing ya. Sekedar sharing. Bye-bye. See you, Dadah. bye. All around, whether town to town, we'll be in the place and we rock like this, like.